Dukung gerakan Stop Climate Change dengan upaya Sustainable Living. Pertama, kita harus mengerti apa itu climate change. Climate change adalah perubahan iklim yang berdampak buruk bagi manusia akibat dari efek gas rumah kaca, emisi aerosol, dan banyak lain hal. Perubahan iklim menjadi topik pembahasan yang penting dalam pembahasan kenegaraan. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kerentanan bencana geologis tinggi di dunia. Tentunya, perubahan iklim ini sangat mempengaruhi keadaan alam dan banyak aktivitas warga negara Indonesia. Perubahan iklim menyebabkan banyak kerusakan alam yang diperburuk dengan adanya pemanasan global. Perubahan iklim di Indonesia berdampak kepada peningkatan suhu sekitar 0,2 hingga 0,3 derajat Celcius per dekade. Selain itu, dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak menentu ini berdampak perubahan pada pola curah hujan dan kenaikan air laut, sehingga banyak keanekaragaman hayati dan ekosistem Indonesia terancam punah. Kemudian, hal ini berdampak pada keadaan warga negara itu sendiri akibat dari kerusakan alam dan munculnya banyak penyakit. Tentunya perubahan iklim di Indonesia menjadi topik pembahasan yang penting untuk dibahas. Dampak dari perubahan iklim mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekeringan, sulitnya pasokan air bersih, dan hilangnya hutan mengakibatkan pada berkurangnya sumber makanan pada manusia. Sedangkan jumlah penduduk bumi terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kesenjangan ini dapat mengancam eksistensi manusia di masa yang akan datang. Adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar oleh setiap manusia akan memicu terjadinya konflik sosial, yaitu runtuhnya infrastruktur kehidupan masyarakat, kerusuhan, hingga konflik global. Selain itu, keadaan bumi akibat perubahan iklim juga tidak memungkinkan berlangsungnya kehidupan yang layak bagi generasi selanjutnya. Dengan demikian, isu perubahan iklim ini perlu ditindaklanjuti sehingga keturunan manusia dapat menjalani kehidupan seperti saat sekarang ini. Permasalahan perubahan iklim ini merupakan tanggung jawab semua manusia, sehingga penanganannya pun juga membutuhkan peran dari setiap individu. Di Indonesia sendiri, masyarakat berkewajiban untuk ikut menciptakan dan menjaga lingkungan hidup, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, masyarakat semestinya memiliki kesadaran untuk menekan dampak dari perubahan iklim. Tentunya, kita sebagai warga negara tidak mau hal buruk terjadi kepada negara kita yang tercinta. Dan sudah sepatutnya warga negara untuk melindungi alam negara Indonesia sebagai wujud tanggung jawab warga negara terhadap Indonesia. Oleh karena itu, peran mahasiswa sebagai agent of change sangatlah berdampak pada pencegahan perubahan iklim. Untuk mengatasinya, kami mahasiswa mengajak mahasiswa lainnya beserta warga negara untuk menjalankan sustainable living, yaitu kehidupan ramah lingkungan yang mencoba untuk mengurangi pengurangan sumber daya alam yang berlebihan, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Beberapa contoh kegiatan dari sustainable living yaitu thrifting, beralih ke biogas, pilih-pilih sampah, menggunakan kendaraan umum, mengurangi food waste, dan menghindari pemakaian barang yang sekali pakai. Dengan dijalankannya sustainable living, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang ramah lingkungan dan aman bagi seluruh makhluk hidup yang ada di Indonesia. Thrifting. Apa itu thrifting? Thrifting adalah kegiatan berburu barang-barang thrift. Thrift sendiri adalah barang bekas atau second yang berasal dari barang impor. Biasanya barang ini kondisinya ada yang seperti baru, dikarenakan ada sedikit cacat saat produksi atau tidak 100% mulus. Barang thrift biasanya banyak diburu karena barangnya yang terbatas dan tidak pasaran. Sejarah thrift shop sendiri sebenarnya sudah lama ada, yaitu pada sekitar tahun 1760 sampai 1840-an. Revolusi industri pada abad ke-19 yang membentuk suatu budaya, yaitu mass production of clothing, yang membuat pakaian menjadi sangat murah dan membuat orang dengan mudah membuang pakaiannya.
Dampak dari fast fashion sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan, dikarenakan industri fashion menjadi salah satu penyumbang utama pada polusi air, plastik, dan emisi gas rumah kaca. Menurut United Climate Change News menjelaskan bahwa industri fashion menyumbang 10% gas rumah kaca yang timbul dari rantai pasokan yang panjang dan penggunaan energi dalam produksi yang intensif. Lalu peran mahasiswa sebagai agen of change yaitu mendukung dan mengajak pada masyarakat untuk membeli barang thrifting ini. Alasan mahasiswa mendukung thrifting ini dikarenakan model pakaian yang menurut mereka unik dan limited edition yang jarang ditemui saat ini dan dengan harga yang menurut mereka lebih terjangkau untuk tetap terlihat modis. Juga dikarenakan tren fashion yang terus berkembang sejalannya waktu. Tidak hanya itu saja, dengan alasan bahwa thrifting dapat menekankan pencemaran lingkungan karena fast fashion menjadi salah satu alasan mengapa thrifting begitu digemari saat ini. Bahkan, banyak kalangan anak-anak muda yang mulai menggeluti bisnis thrift shop ini. Selanjutnya, biogas kotoran hewan metana. Energi biogas merupakan energi terbarukan yang dapat dihasilkan dengan teknologi tepat guna yang relatif lebih sederhana dan sesuai untuk daerah pedesaan. Biogas merupakan gas campuran yang terdiri dari metana dan karbon dioksida yang diproduksi secara anaerob. Biomasa sebagian besar terdiri atas kotoran ternak. Energi yang terkandung dalam biogas tergantung dari konsentrasi gas metana atau CH4. Metana berasal dari proses pencernaan ternak ruminansia. Gas ini adalah salah satu gas yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan perusakan ozon dengan laju 1% per tahun dan terus meningkat. Kandungan air dalam biogas akan menurunkan titik penyalaan biogas serta dapat menimbulkan korosif. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah ternak adanya pencemaran karena gas metana menyebabkan bau yang tidak enak bagi lingkungan sekitar. Sistem produksi biogas juga mempunyai beberapa keuntungan seperti mengurangi pengaruh gas rumah kaca, mengurangi polusi bau yang tidak sedap, penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, menghasilkan produk sampah yang itu pupuk, dan produksi daya serta panas. Biogas bersifat bersih, tidak berasap hitam, selain itu derajat panasnya lebih tinggi dari bahan bakar minyak tanah dan kayu bakar, serta dapat disimpan untuk penggunaan yang akan datang. Peran mahasiswa itu untuk membujuk pemerintah dan pemberdayaan dalam mengajak masyarakat guna pemanfaatan teknologi biogas ini, karena bukan hanya lebih murah namun juga bisa mengurangi limbah. Memilah sampah. Sampah memang salah satu permasalahan dunia yang tidak ada habisnya. Sebaiknya kita menilik konsumsi dari rantai awal dan mengurangi yang tidak perlu. Kita hanya cukup membeli barang-barang yang kita butuhkan dan yang ramah lingkungan. Kita juga perlu menghindari barang-barang dengan packaging sekali pakai. Kita perlu bertanggung jawab pada sampah yang kita buat secara sadar, karena membuang sampah pada tempat sampah sekarang tidak cukup. Jika sampah-sampah ini bercampur dan menumpuk di TPA, maka akan menimbulkan gas beracun yang mengakibatkan efek rumah kaca. Nah, peran mahasiswa sebagai agent of change dalam pengelolaan sampah yaitu keterlibatan mahasiswa mengatasi masalah sampah melalui kegiatan pengelolaan sampah. Salah satu langkah mudah yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yaitu memilah sampah yang ada di rumah kita. Memilah sampah adalah sebuah kegiatan menempatkan sampah di tempat-tempat pembuangan atau penampungan sampah berdasarkan jenis sampah seperti sampah organik, anorganik, B3, dan residu. Yang pertama ada sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis, seperti daging sisa, buah, ikan, dan tumbuhan. Yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai secara biologis dan proses pengacurannya membutuhkan penanganan di tempat khusus, seperti plastik, botol kaca, kertas, dan kardus. Yang ketiga ada sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Sesuai namanya, sampah ini merupakan bahan-bahan limbah yang beracun dan berbahaya. Yang terakhir ada sampah residu, yaitu sampah yang tidak bisa dimanfaatkan maupun didaur ulang kembali. Yuk kita mulai pilah sampah dari rumah. Salah satu gas rumah kaca yang paling berdampak pada perubahan iklim adalah karbon dioksida. Aktivitas dari pembakaran senyawa karbon ini disebut dengan emisi karbon. Berdasarkan data RED, pada tahun 2005, Indonesia menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 2,05 gigaton dan diprediksi akan menjadi 3 gigaton pada tahun 2020.
pemerintah telah melakukan tindakan dengan menandatangani Protokol Kyoto dan adanya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Transportasi merupakan salah satu sektor yang menyumbang polusi terbesar sebagai penghasil emisi karbon, khususnya oleh jenis kendaraan bermotor. Untuk mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan, diperlukan pengalihan moda transportasi masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi penggunaan kendaraan umum. Peran mahasiswa sebagai agent of change dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon, salah satunya dengan menggalakkan kampanye masyarakat rendah karbon. Hal ini dapat dilakukan dengan berjalan kaki, bersepeda, menggunakan transportasi umum, ataupun menggunakan papan skate sebagai alternatif lainnya. Beberapa contoh penerapan upaya ini adalah adanya fenomena trend bike to work dan penggunaan transportasi umum seperti bis kuning ataupun sepeda kuning di lingkungan Universitas Indonesia. Food waste. Food waste atau sampah makanan merupakan kebiasaan yang seringkali membuang-buang sisa makanan. Kebiasaan tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan dari aspek lingkungan. Fakta yang didapat dari Food and Agriculture Organization atau FAO menyebutkan bahwa secara global, 1/3 makanan yang diperkirakan totalnya adalah 1,3 miliar ton terbuang dengan sia-sia setiap tahunnya. Food waste berkontribusi menghasilkan gas metana, di mana gas ini berpotensi sebagai gas rumah kaca, meningkatkan pemanasan global 34 kali lebih banyak dibandingkan dengan gas karbon dioksida. Dampak food waste pada aspek sosial dapat menyebabkan terjadinya peningkatan harga pangan, makanan menjadi sulit untuk didapat terutama pada kaum miskin, sehingga terjadinya gizi buruk. Sedangkan dari aspek ekonomi, yaitu terjadinya pemborosan uang terutama bila makanan tersebut tidak dikonsumsi lalu dibuang begitu saja. Dalam Food Sustainability Index atau FSI yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit atau EIU bersama Barilla Center for Food and Nutrition Foundation atau BCFN, terdapat indikator food loss and waste. Indonesia mendapat peringkat kedua penghasil sampah makanan terbesar, yaitu sebesar 300 kg sampah makanan per orang setiap tahun. Upaya untuk menggerakkan minat seseorang untuk mengurangi pembuangan makanan yang dihasilkan salah satunya dapat diprediksi oleh adanya keterlibatan sikap. Adapun peran mahasiswa sebagai agent of change yang dapat dilakukan dalam rangka berpartisipasi menggalakkan untuk mengurangi food waste adalah dengan kampanye, mengajak, dan merubah kebiasaan masyarakat seperti berbelanja makanan secukupnya, mengolah sampah makanan menjadi pupuk kompos, dan tidak membuang-buang makanannya. Ajakan tersebut dapat disalurkan melalui komunitas, sosial media, maupun platform lainnya. Sampah plastik adalah polemik yang tak kunjung selesai. Peran mahasiswa bersama masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup yang bersih tentunya penting didukung oleh pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan plastik. Mahasiswa dan peranannya sebagai agent of change dapat melakukan penyuluhan secara langsung melalui penyuluhan ke desa-desa maupun secara tidak langsung melalui media sosial. Dengan memberikan penjelasan untuk mengganti kantong plastik dengan tas jinjing atau tote bag, membawa botol dari rumah untuk menghindari penggunaan botol plastik, dan mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless steel. Dengan penyuluhan tersebut, mahasiswa memberikan wawasan terkait lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Dengan adanya video ini, kami berharap keadaan dampak negatif dari perubahan iklim dapat terselesaikan dengan adanya pola hidup sustainable living yang terdiri atas thrifting, beralih ke biogas, pilah-pilih sampah, menggunakan kendaraan umum, mengurangi food waste, dan menghindari pemakaian barang sekali pakai. Besar harapan kami untuk kesejahteraan dan kelayakan hidup warga negara Indonesia di masa depan.